Halo sahabat inspirasi, apa kabar? Selamat datang di Cerita Penuh Makna Inspirasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan kisah penuh makna tentang seorang pemuda miskin yang dengan kebaikan hatinya menolong seorang wanita cantik yang terluka. Tanpa disadari, pertemuan mereka akan membawa perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Tapi ada satu hal yang pemuda itu tidak ketahui. Wanita yang ia tolong bukanlah manusia biasa. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Yuk, simak kisah lengkapnya. Di sebuah desa yang terletak jauh di luar keramaian kota, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Sejak kecil, Arya sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh perjuangan. Ayahnya seorang petani miskin yang bekerja keras setiap hari untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sementara ibunya telah lama meninggal karena sakit. Arya, meski hidup dalam kesederhanaan, selalu menanamkan dalam dirinya nilai untuk berbuat baik dan menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan. Desa tempat Arya tinggal dikelilingi oleh hutan lebat yang dihuni berbagai macam hewan liar. Sungai kecil yang mengalir melalui desa itu menjadi sumber kehidupan utama bagi penduduk. Banyak penduduk yang datang ke sungai untuk mencuci pakaian, mandi, atau mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Pada suatu sore yang cerah, Arya sedang berjalan menuju sungai untuk mengambil air. Ia melangkah dengan hati-hati, memastikan ember yang dibawanya tidak tumpah. Ketika sampai di pinggir sungai, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan pelan yang datang dari arah semak-semak. Tertarik, ia mendekati suara itu dan menemukan seorang wanita muda yang terbaring di sana. Wanita itu tampak terluka parah. Bajunya robek, dan darah mengalir dari beberapa luka di tubuhnya. Wajahnya pucat, dan tubuhnya tampak lemah. Arya merasa panik dan cemas, namun ia tidak bisa tinggal diam. Dengan hati-hati, ia mendekat dan bertanya, "Apa yang terjadi padamu? Bagaimana bisa kamu terluka seperti ini?" Wanita itu hanya bisa menggelengkan kepala. Meskipun mulutnya tampak ingin berbicara, tidak ada suara yang keluar. Sepertinya ia tidak bisa menjelaskan apapun. Arya semakin khawatir dan memutuskan untuk mengangkat tubuh wanita itu. Walaupun berat, ia berhasil membawa wanita tersebut menuju rumahnya yang sederhana di ujung desa. Selama perjalanan menuju rumah, Arya berusaha untuk menjaga wanita itu agar tetap sadar. Ia berbicara lembut padanya, berusaha menghibur agar ia merasa tenang. Sesekali, wanita itu meliriknya dengan tatapan kosong, seolah-olah tidak tahu siapa dirinya atau siapa yang sedang menolongnya. Sesampainya di rumah, Arya membaringkan wanita itu di ranjang kecil di ruang depan. Dengan hati-hati, ia memeriksa luka-lukanya dan membersihkannya dengan air yang telah ia ambil dari sungai. Wanita itu hanya bisa terdiam, namun Arya tidak berhenti merawatnya. Ia menyiapkan ramuan herbal dari daun-daun yang ia ambil di sekitar rumahnya, berharap bisa meredakan rasa sakit wanita tersebut. Hari demi hari, wanita itu mulai sedikit pulih. Meski tubuhnya masih lemah, ia mulai dapat duduk dan berbicara, meski dengan suara yang sangat pelan. Namun, satu hal yang membuat Arya bingung adalah bahwa wanita itu tidak bisa mengingat apapun tentang dirinya. Ia tidak tahu siapa dirinya, dari mana asalnya, atau bagaimana bisa sampai terluka seperti itu. Wanita itu hanya mengingat bahwa ia merasa telah kehilangan segalanya. "Apa namamu?" tanya Arya suatu hari saat ia sedang merawat luka di tangan wanita tersebut. Wanita itu memandangnya dengan mata kosong dan menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu," jawabnya dengan suara lemah. "Aku hanya merasa hilang. Tidak tahu siapa aku." Arya merasa kasihan pada wanita itu. Ia ingin membantu, namun tidak tahu harus berbuat apa. Ia berpikir untuk memberi nama pada wanita tersebut agar ada sesuatu yang bisa diingatnya. "Aku akan memanggilmu Amara," kata Arya, tersenyum lembut. Amara, itulah nama yang Arya berikan pada wanita yang ia selamatkan. Setiap hari, Arya merawatnya dengan penuh perhatian, memastikan bahwa ia mendapatkan makanan dan istirahat yang cukup. Meskipun hidup mereka serba kekurangan,
Kebersamaan mereka memberikan rasa damai yang belum pernah dirasakan Arya sebelumnya. Di dalam hati, ia merasa bahwa pertemuannya dengan Amara adalah takdir yang membawa perubahan dalam hidupnya. Amara perlahan mulai pulih, meskipun ingatannya tetap kosong. Ia merasa nyaman tinggal di rumah Arya, meskipun tempat itu sangat sederhana dan terbuat dari bambu. Rumah itu hanyalah sebuah gubuk kecil yang terdiri dari 2 ruangan, satu untuk tidur, dan satu lagi untuk ruang tamu yang berfungsi sebagai tempat memasak dan berkumpul. Namun, bagi Amara, rumah ini menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian. Arya, dengan kebaikan hatinya, memberikan segala yang ia punya untuk merawat Amara. Ia tak pernah mengeluh meskipun hidup mereka jauh dari kata cukup. Setiap hari, Arya bekerja di ladang, sementara Amara membantu di rumah, meskipun ia tidak bisa melakukan banyak hal karena masih lemah. Namun, Amara berusaha membantu semampunya mencuci pakaian dan mempersiapkan makanan seadanya. Hari demi hari, ikatan antara mereka semakin kuat. Amara merasa nyaman dengan Arya, meskipun dia tahu bahwa ia tak ingat apapun tentang masa lalunya. Semua kenangan itu terasa seperti hilang begitu saja. Namun, ada rasa aman yang ia rasakan di dekat Arya, seolah-olah ia tidak pernah merasa kesepian atau terluka. Arya juga mulai merasakan hal yang sama. Kehidupannya yang dulu terasa monoton dan penuh dengan pekerjaan keras kini berubah menjadi lebih berarti dengan kehadiran Amara. Meskipun ia tidak kaya, hatinya merasa penuh dengan cinta dan kebahagiaan karena bisa merawat Amara. Ia juga mulai merasa bahwa meskipun Amara tidak ingat siapa dirinya, ia bisa membangun hidup baru bersama wanita ini. Selama waktu mereka bersama, Amara menunjukkan kepribadian yang sangat lembut. Ia memiliki senyum yang indah dan mata yang penuh dengan kedamaian. Arya seringkali terpesona dengan ketulusan dan kelembutan hatinya. Tanpa sadar, perasaan cinta mulai tumbuh di hati Arya, meskipun ia tahu bahwa ia hanyalah seorang pemuda miskin tanpa banyak harta. Amara, meskipun bingung dengan masa lalunya, mulai merasakan hal yang sama. Ia merasa dilindungi oleh Arya, dan rasa aman yang ia rasakan semakin menguatkan perasaan cintanya. Mereka mulai berbicara lebih banyak, mengenal satu sama lain lebih dalam. Meskipun banyak hal yang belum mereka ketahui, mereka merasa seperti telah menemukan bagian dari diri mereka yang hilang. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin kuat. Arya tahu bahwa Amara adalah seseorang yang sangat istimewa, meskipun ia belum tahu mengapa perasaan itu begitu mendalam. Begitu pula Amara yang merasa bahwa meskipun ia tidak tahu dari mana ia berasal, Arya adalah orang yang telah memberinya harapan baru dalam hidup. Mungkin takdir telah mempertemukan mereka untuk saling melengkapi. Hari-hari yang mereka jalani bersama terasa penuh kebahagiaan. Walaupun hidup mereka sederhana, cinta mereka yang tumbuh setiap hari membuat segalanya terasa lebih indah. Arya dan Amara tidak membutuhkan banyak hal untuk bahagia, karena mereka sudah merasa lengkap satu sama lain. Namun, ada satu hal yang belum diketahui oleh Arya, sesuatu yang tersembunyi di dalam diri Amara, sesuatu yang tidak bisa ia ingat, tetapi terus mengintai di dalam dirinya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Arya dan Amara semakin berkembang. Meskipun Amara masih belum mengingat apapun tentang masa lalunya, ia mulai merasakan kedamaian yang hanya bisa ditemukan di tempat yang penuh dengan kasih sayang. Kehadiran Arya memberikan rasa aman yang luar biasa, dan setiap harinya, ia merasa lebih kuat dan lebih sehat. Begitu pula dengan Arya. Kehidupan yang dulu terasa penuh perjuangan, kini terasa lebih penuh dengan arti. Amara memberikan warna baru dalam hidupnya, memberi kebahagiaan yang selama ini ia dambakan. Pada suatu sore yang cerah, Arya memutuskan untuk mengajak Amara berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan hijau yang rimbun. Amara tampak lebih ceria, dan senyum manisnya yang selama ini menghiasi hari-hari Arya semakin mempesona hatinya. Mereka berbicara tentang segala hal, tentang desa mereka, tentang kehidupan, dan tentu saja tentang masa depan. Arya, Amara mulai berbicara dengan suara lembut. "Terima kasih, sudah merawatku dengan baik. Aku merasa aku bisa menjadi lebih baik setiap hari berkatmu."
Arya tersenyum dan menggenggam tangan Amara. Aku hanya melakukan apa yang bisa aku lakukan, Amara. Kita saling mendukung, kan? Aku merasa hidupku lebih berarti karena ada kamu di sini. Amara hanya mengangguk, merasakan kehangatan yang luar biasa dari kata-kata Arya. Tanpa sadar, mereka berdua semakin dekat. Setiap tatapan mata mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Amara mulai merasakan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Di malam hari, ketika mereka duduk bersama di teras rumah gubuk, Arya melihat Amara dengan pandangan yang penuh kelembutan. Amara, katanya pelan, aku sudah memikirkan sesuatu. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu, aku ingin kita saling berjanji. Aku ingin menjadi orang yang ada di sampingmu, yang merawatmu, dan menemanimu dalam setiap langkah hidup ini. Amara menatapnya dengan mata yang penuh harapan. Aku juga merasakan hal yang sama, Arya. Aku merasa seperti telah menemukan tempat yang tepat untukku. Meskipun aku masih bingung dengan siapa diriku yang sebenarnya. Arya menggenggam tangan Amara lebih erat. Tak masalah siapa kamu dulu. Yang penting adalah siapa kita sekarang. Kita bersama, dan itu yang terpenting. Amara tersenyum, dan dalam sekejap mata, Arya bisa melihat ketulusan yang sama dalam dirinya. Mereka berdua saling berjanji untuk tidak saling meninggalkan, apapun yang terjadi. Hari-hari mereka semakin penuh dengan kebahagiaan, meskipun hidup mereka sederhana. Mereka tidak membutuhkan banyak harta. Yang mereka butuhkan hanyalah cinta yang tumbuh dari hati mereka yang saling percaya. Namun, di luar gubuk sederhana itu, takdir yang tak terduga sedang menunggu mereka. Tak lama setelah itu, kehidupan mereka yang damai mulai diguncang dengan peristiwa yang mengubah segalanya. Suatu hari, desa tempat Arya dan Amara tinggal digemparkan oleh penemuan yang mengerikan. Seorang penduduk desa yang kebetulan sedang berjalan di dekat sungai melihat sesuatu yang sangat aneh, sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Ia melihat sosok Amara, wanita yang selama ini dikenal sebagai istri Arya, sedang berada di tepian sungai. Namun, yang membuatnya terkejut bukanlah kehadirannya di sana, melainkan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Sosok Amara yang cantik dan anggun tiba-tiba berubah menjadi seekor buaya putih besar dengan tubuh yang mengkilap di bawah sinar bulan. Penduduk desa itu langsung terkejut dan lari ketakutan. Namun yang ia lihat sangat jelas, Amara bukanlah manusia biasa. Ia adalah siluman buaya putih. Keesokan harinya, desas-desus tentang penampakan siluman buaya putih itu menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru desa. Banyak orang yang sudah mengenal Amara sebagai istri Arya, dan mereka semua tidak tahu bahwa Amara menyimpan rahasia yang mengerikan. Tentu saja, banyak yang merasa ketakutan dan terkejut, sementara sebagian lainnya merasa terprovokasi untuk mencari tahu lebih banyak. Desa yang dulunya damai, kini dipenuhi dengan bisikan-bisikan seram. Mereka yang tahu tentang Amara mulai mengkhawatirkan keselamatan mereka dan keluarga mereka. Beberapa orang bahkan mulai membicarakan untuk membunuh Amara, merasa bahwa keberadaan siluman buaya putih di desa mereka bisa membawa malapetaka yang lebih besar. Arya, yang tak mengetahui apa-apa, merasa bingung ketika mendengar desas-desus itu. Ia tidak percaya begitu saja pada cerita-cerita yang beredar. Namun rasa khawatir mulai menyelimuti hatinya. Ia bertanya kepada Amara, tetapi wanita itu hanya terdiam dan tidak mengungkapkan apapun. Amara tampak ketakutan, dan Arya bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pada malam hari, saat mereka sedang duduk bersama, Amara akhirnya membuka mulut. Arya, katanya dengan suara yang bergetar, aku harus memberitahumu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang tidak bisa aku sembunyikan lagi. Arya mendekat, menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, Amara? Kamu bisa memberitahuku apapun. Amara menundukkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Aku bukan seperti yang kamu kira. Aku adalah siluman buaya putih. Aku terlahir sebagai makhluk yang memiliki dua bentuk. Sebagai manusia dan sebagai buaya putih. Aku datang ke desa ini karena aku merasa kehilangan segalanya. Tapi, aku tak bisa menyembunyikan identitasku lebih lama lagi. Ada yang tahu sekarang, dan mereka akan membunuhku. Arya terkejut dan tak bisa berkata-kata. Ia merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun Amara adalah siluman,
Perasaannya terhadapnya tidak akan pernah berubah. Ia masih mencintai Amara. Namun, masalah baru saja dimulai. Desa mereka kini terpecah, dengan banyak orang yang bersikeras untuk membunuh Amara demi melindungi desa mereka. Sementara, ada juga yang percaya bahwa Amara adalah bagian dari takdir dan bukan ancaman. Arya harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa kehidupan mereka yang damai kini terancam. Dan takdir mereka menjadi sangat tak pasti. Hari-hari setelah pengungkapan Amara sebagai siluman buaya putih berubah menjadi penuh ketegangan. Desa yang dulunya tenang kini dipenuhi dengan perasaan cemas. Beberapa orang berencana untuk menangkap Amara dan membunuhnya. Sementara sebagian lainnya merasa bahwa ia hanya seorang wanita yang tak bersalah, yang terluka oleh takdirnya sendiri. Arya, yang tak ingin kehilangan wanita yang sudah ia cintai dengan tulus, merasa bingung dan terjebak di tengah pertentangan ini. Namun, ia tahu satu hal. Ia harus melindungi Amara, tidak peduli apapun yang terjadi. Meskipun desas-desus yang beredar semakin menyebar, Arya tetap setia pada janjinya untuk tidak meninggalkan Amara. Ia percaya bahwa, meskipun Amara adalah siluman, hatinya adalah manusia yang baik. Ia tak bisa mempercayai mereka yang ingin menghancurkan kehidupan wanita yang ia cintai. Amara, yang merasa dihantui oleh masa lalu dan tak mampu mengontrol perubahan bentuknya, merasakan kegelisahan yang luar biasa. Ia tahu bahwa takdirnya sebagai siluman sangat berat, apalagi dengan ancaman yang datang dari orang-orang di desa. Setiap malam, ia terbangun dengan kecemasan, khawatir akan apa yang akan terjadi pada mereka berdua. Ia tahu bahwa seiring waktu, ia akan semakin sulit untuk menyembunyikan identitasnya yang asli. Arya, Amara berkata pada suatu malam yang sunyi, "Aku tidak ingin kamu terjebak dalam masalah ini. Aku bukan manusia, dan aku tak ingin kamu ikut menderita karena aku. Aku takut kamu akan terluka karena aku." Arya mengangkat dagunya dengan lembut, menatap mata Amara yang penuh dengan kesedihan. "Amara, aku tidak peduli apa yang kamu sebut dirimu. Aku sudah memilih untuk bersama denganmu. Kita akan menghadapi ini bersama-sama. Dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku percaya pada kita." Mereka berdua terdiam sejenak, saling memandang dengan tatapan penuh cinta dan kepercayaan. Tetapi saat itu juga, angin malam yang berhembus menandakan bahwa masalah yang lebih besar sudah mendekat. Desas-desus di desa semakin kuat. Orang-orang mulai berkumpul dan membicarakan cara untuk mengusir atau bahkan membunuh Amara, yang mereka anggap sebagai ancaman besar. Pada pagi hari, Arya memutuskan untuk mencari cara agar mereka bisa hidup damai, tanpa dihantui oleh rasa takut. Ia mendengar tentang seorang bijak yang tinggal di hutan dekat desa mereka, yang katanya bisa memberikan jawaban untuk segala masalah. Meskipun tak ada yang tahu pasti tentang siapa bijak itu, Arya merasa ia tidak punya pilihan lain selain mencarinya. Ia berharap, mungkin saja orang itu bisa memberikan jalan keluar dari situasi sulit mereka. Amara yang terbaring di rumah gubuknya merasa cemas. "Jika kamu pergi, bagaimana kalau sesuatu terjadi padamu? Jangan pergi, Arya." Arya mengusap rambut Amara dengan lembut. "Aku hanya akan mencari cara untuk membantu kita. Aku akan kembali secepatnya, dan kita akan melalui ini bersama." Dengan berat hati, Amara membiarkan Arya pergi. Hatinya bimbang, tetapi ia tahu bahwa Arya sangat mencintainya, dan ia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi penghalang bagi kebahagiaan mereka berdua. Dalam keheningan, Amara menatap keluar jendela, berharap bahwa kepergian Arya akan membawa solusi yang diharapkan. Di sisi lain, Arya memasuki hutan dengan penuh semangat. Ia melewati jalan setapak yang tertutup semak belukar, dengan harapan menemukan bijak yang katanya bisa membantu mereka. Namun, perjalanan itu tak mudah. Hutan itu sangat lebat, dan banyak rintangan yang harus dihadapi. Meski demikian, Arya terus berjalan tanpa kenal lelah. Karena hatinya sudah bulat, ia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Amara. Setelah beberapa hari berjalan, Arya akhirnya tiba di sebuah tempat yang sangat terpencil.
Di sana, ia menemukan sebuah rumah tua yang tampak hampir terlupakan oleh waktu. Tanpa ragu, ia mengetuk pintu rumah tersebut. Seorang lelaki tua dengan jubah putih membuka pintu dan menatapnya dengan mata tajam, seakan bisa melihat langsung ke dalam hatinya. "Siapa kamu?" tanya lelaki itu dengan suara berat. Aku mencari bantuan," jawab Arya dengan suara pelan, tetapi penuh dengan harapan. "Desaku terancam, dan aku harus menyelamatkan orang yang aku cintai." Lelaki tua itu menatap Arya lebih lama, seolah menilai apakah pemuda ini benar-benar pantas mendapatkan jawaban yang dicari. "Kamu mencintainya, bukan?" tanya lelaki itu. "Ya," jawab Arya dengan penuh keyakinan. "Aku mencintainya lebih dari apapun." Lelaki itu tersenyum samar dan mengangguk. "Baiklah, aku bisa membantumu, tapi kau harus siap dengan konsekuensinya." Arya mengangguk, siap menerima apapun yang akan diberikan oleh lelaki itu. Ia merasa bahwa hidupnya bergantung pada jawaban yang akan diberikan, dan ia tak akan mundur sekarang. Setelah pertemuan dengan lelaki bijak itu, Arya pulang dengan hati yang penuh dengan harapan. Lelaki itu memberinya sebuah ramuan yang katanya dapat melindungi Amara dari ancaman yang akan datang. Namun, lelaki itu juga memberitahunya bahwa kebenaran tentang Amara sebagai siluman buaya putih bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diterima oleh orang-orang di desa. Konsekuensinya bisa sangat fatal, dan Arya harus siap menghadapi kenyataan apapun. Ketika Arya kembali ke rumah, Amara menunggu dengan cemas. Begitu melihat Arya kembali, wajahnya seketika cerah, namun Arya bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dalam mata Amara. Sesuatu yang menunjukkan kecemasan mendalam. Amara tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. "Arya, apa yang kamu temukan? Apa ada cara agar kita bisa hidup bersama tanpa ancaman?" tanya Amara. Suaranya bergetar. Arya mengangkat ramuan yang diberikan oleh lelaki bijak. "Ini bisa melindungi kita, Amara. Tapi ada satu hal yang perlu kamu ketahui." Amara menatapnya dengan mata penuh pertanyaan, dan Arya melanjutkan. "Aku tahu siapa kamu, Amara. Dan aku tahu bahwa desa kita sekarang tahu siapa kamu sebenarnya. Mereka akan datang untuk menghancurkanmu." Amara menggelengkan kepala, tampak bingung dan ketakutan. Tidak mungkin mereka tahu. "Aku tidak ingin menghancurkan kehidupan kita, Arya. Aku tidak ingin kamu tersakiti." Arya menggenggam tangannya erat, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka harus mempersiapkan diri. Takdir mereka sudah ditentukan, dan mereka harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Tak lama kemudian, suara gemuruh dari kejauhan terdengar. Suara langkah kaki yang berat, seperti datangnya sebuah bencana besar. Malam itu, Arya terjaga larut, memikirkan apa yang telah diberitahukan lelaki bijak. Ia merasa seolah waktu berjalan terlalu cepat, dan ancaman yang semakin mendekat itu terasa begitu nyata. Perasaan cemas yang ia pendam selama ini mulai menghantui pikirannya, dan ia tahu bahwa pilihan yang harus ia ambil tidak akan mudah. Apakah ia bisa melindungi Amara dan hidup bahagia bersama, ataukah kehidupan mereka akan berakhir dalam kehancuran? Saat ia berbaring di samping Amara yang tertidur, Arya merenung. Amara mungkin memiliki sisi gelap dalam dirinya, namun ia tahu bahwa hatinya adalah hati yang penuh cinta. Sejak pertama kali bertemu dengan Amara, Arya merasa ada ikatan yang kuat di antara mereka. Sebuah ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Meskipun kenyataan pahit tentang identitas Amara sebagai siluman buaya putih begitu menyakitkan, Arya tak bisa mengingkari perasaannya. Ia mencintai Amara, dan ia ingin melindunginya dengan segala cara. Namun, kenyataan di desa semakin mengancam. Semakin banyak orang yang mendengar desas-desus tentang Amara. Ada yang mengatakan bahwa ia harus dibunuh sebelum ia merusak desa. Sementara yang lainnya merasa tidak tega karena mereka tahu bahwa Amara tidak berbuat salah. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan ketakutan yang menyebar di kalangan warga desa. Pagi itu, seorang pria tua yang tinggal di tepi desa mendekati Arya. Pria itu adalah salah satu orang yang sejak dulu percaya pada cerita tentang makhluk-makhluk gaib. Tetapi ia juga seorang bijak yang dihormati di desa.
"Aku tahu tentang istrimu," pria itu berkata dengan suara berat. "Dan aku tahu apa yang akan terjadi jika kita tidak bertindak cepat. Desa ini akan dihancurkan oleh amarahnya." Arya menatap pria itu dengan tatapan tajam. "Apa maksudmu? Amara tidak bersalah. Ia hanya manusia yang terjebak dalam tubuh siluman." Pria itu menghela napas panjang. "Tidak ada yang bisa mengubah takdir, Nak. Apapun yang dilakukan oleh orang yang mencintainya, makhluk seperti Amara akan selalu membawa bencana. Jika kita tidak menghentikannya, ia akan menghancurkan desa." Kata-kata itu menghantam Arya dengan keras. Seiring berjalannya waktu, ketakutan mulai menguasai pikirannya. Meskipun ia mencintai Amara, ia tidak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa ada bahaya besar yang mengintai. Apakah ia harus memilih antara Amara dan desa? Apakah ia benar-benar bisa hidup dalam ketakutan seumur hidupnya? Tidak ada jawaban yang pasti, dan Arya mulai merasa kebingungannya semakin besar. Kekhawatiran itu terus menggerogoti hatinya, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak bisa membiarkan orang lain membunuh Amara tanpa berusaha dulu untuk melindunginya. Ia perlu mencari cara agar Amara bisa hidup dengan damai dan agar semua orang di desa memahami bahwa ia tidak berbahaya. Dengan tekad yang semakin kuat, Arya memutuskan untuk mencari jalan keluar yang lebih baik. Meskipun itu berarti menghadapi ancaman besar. Amara yang merasa ketegangan di sekelilingnya juga mulai cemas. Ia tahu bahwa Arya sangat mencintainya, tetapi ia tidak ingin menjadi beban baginya. Setiap kali Arya memandangnya, ada kecemasan yang terpancar di matanya, dan itu membuat hati Amara semakin terluka. Ia tahu bahwa Arya berjuang untuknya, tetapi ia merasa takut jika perjuangannya itu tidak akan membuahkan hasil yang baik. Malam itu, Amara memutuskan untuk berbicara pada Arya. "Aku tidak ingin menjadi beban bagimu," kata Amara pelan. Suaranya penuh dengan penyesalan. "Aku tahu bahwa aku adalah ancaman bagi desa, dan aku tidak ingin membuat hidupmu lebih sulit." Arya menatap Amara dengan wajah yang penuh dengan kesedihan. "Amara, aku mencintaimu. Aku tidak peduli apa yang terjadi pada dirimu. Aku akan melindungimu dengan segala cara. Kita akan keluar dari ini bersama." Namun, Amara tahu bahwa kata-kata itu tidak akan cukup untuk mengatasi ketakutan yang semakin besar. Kebenaran tentang dirinya sudah tersebar, dan tidak ada jalan keluar yang mudah. Dalam hatinya, Amara tahu bahwa kehancuran sudah mendekat, dan ia tak bisa melarikan diri darinya. Namun, satu hal yang pasti, Arya tidak akan pernah meninggalkannya. Dan meskipun dunia di sekeliling mereka runtuh, ia akan tetap berjuang untuk orang yang ia cintai. Kehidupan di desa kini semakin buruk. Warga desa yang mulai cemas semakin mengisolasi diri. Desas-desus tentang Amara terus berkembang, dan tidak ada satu orang pun yang benar-benar tahu bagaimana cara menghentikan kekacauan yang semakin meluas. Para tetua desa mulai berkumpul untuk merencanakan tindakan yang lebih drastis. Mereka tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menanti mereka jika mereka tidak bertindak cepat. Suatu malam, saat Amara sedang berada di sungai untuk menenangkan diri, ia merasa ada yang berbeda. Sesuatu di dalam dirinya yang selama ini ia tahan mulai meledak. Tanpa bisa menahan kekuatan dalam dirinya, tubuhnya mulai berubah. Ia tidak bisa mengontrolnya. Perlahan, tubuh Amara berubah menjadi siluman buaya putih yang besar dan mengerikan. Kali ini, perubahan itu lebih kuat dari sebelumnya, dan ia tidak bisa menghentikannya. Amara berusaha untuk meredam perubahan itu, tetapi tak ada yang bisa menghentikan amarah dalam dirinya. Dengan suara keras, Amara menyerang sungai dengan amarah yang meledak-ledak, mengacak-acak air dan tanah di sekitarnya. Ia berteriak, suara buaya putihnya menggema di malam yang sunyi. Keberadaannya yang tak terkendali mulai menciptakan kekacauan di sekitar desa. Saat itu juga, seorang penduduk yang kebetulan lewat di dekat sungai menyaksikan perubahan Amara. Ia ketakutan dan langsung berlari menuju desa, memberitahukan kepada semua orang tentang apa yang telah dilihatnya.
Dalam hitungan jam, desas-desus itu menyebar dengan cepat dan seluruh desa kini tahu siapa Amara sebenarnya. Berita ini menjadi api yang membakar hati setiap orang yang mendengarnya, dan mereka segera berencana untuk menyerang Amara. Saat berita tentang perubahan Amara menyebar, Arya mendengar teriakan dari luar. Ia berlari keluar dari rumah gubuknya dan melihat Amara yang sedang mengamuk di sungai berubah menjadi siluman buaya putih. Teriakan ketakutan dari penduduk desa terdengar, dan seketika itu juga Arya tahu bahwa waktu mereka bersama telah habis. Amara masih di sungai. Tubuhnya kini sepenuhnya berubah menjadi buaya putih yang besar dan menakutkan. Air sungai memercik tinggi seiring dengan amarahnya yang meluap. Ia tidak dapat lagi menahan kekuatan yang ada dalam dirinya. Terikan kemarahan dan penderitaan menyatu dalam satu ledakan suara yang mengguncang kedamaian desa. Arya berlari menuju sungai dengan langkah tergesa-gesa. Hatinya berdebar. Ketika ia melihat sosok Amara yang besar dan mengerikan, ia terhenti. Di hadapannya bukan lagi wanita cantik yang ia cintai, melainkan seekor buaya putih yang penuh kemarahan. Teriakan Amara yang menggema di malam itu hanya menambah ketakutan yang menyelimuti hatinya. Namun, meskipun bentuknya menakutkan dan amarahnya tak terkendali, Arya tahu bahwa itu adalah Amara yang ia cintai. Rasa cinta itu tidak dapat dibatasi oleh bentuk atau wujud apapun. Arya berjalan perlahan ke arah Amara. Suaranya memanggil lembut, meskipun jantungnya berdegup kencang. "Amara, ini aku Arya," teriaknya dengan suara terbata-bata. Namun, buaya putih itu hanya menggeram, memperlihatkan gigi-gigi tajamnya yang mematikan. Arya semakin dekat, tak peduli dengan bahaya yang ada. Ia tahu bahwa jika Amara tidak bisa mengendalikan dirinya, maka satu-satunya cara untuk menenangkan amarahnya adalah dengan membuktikan bahwa ia masih mencintainya. Ia tidak bisa mundur sekarang. Hati Arya penuh dengan tekad. "Amara, jangan dengarkan mereka. Aku di sini. Aku masih mencintaimu." Arya berteriak lagi, mencoba menghubungi hatinya yang tersembunyi di balik kemarahan buaya putih itu. Amara mendengar suara Arya. Tiba-tiba, tubuhnya berhenti bergerak, dan tatapan buaya putih itu teralihkan ke arah Arya. Ia terdiam sesaat, seolah memproses kata-kata yang baru saja didengar. Rasa amarah yang memenuhi hatinya sedikit mereda. Namun kekuatan besar yang ada dalam dirinya masih terasa begitu kuat. Arya melangkah lebih dekat, hatinya penuh dengan rasa cemas dan harapan. Namun, saat ia hampir sampai di sisi Amara, sesosok lelaki tua muncul dari dalam kerumunan. Pria itu adalah seorang tetua desa yang sejak awal tidak percaya pada kisah siluman. Wajahnya penuh dengan kebencian, dan tatapan matanya seperti ingin menghancurkan semua yang berdiri di hadapannya. "Jangan dekat dengannya, Arya. Dia adalah siluman yang akan menghancurkan kita semua," teriak pria itu dengan suara penuh amarah. Namun, Arya tidak bisa mendengarkan. Ia tahu Amara lebih dari sekadar siluman. Ia tahu bahwa di dalam diri Amara ada seorang wanita dengan hati yang penuh kasih sayang, yang tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Amara hanya terluka, dan ia membutuhkan kasih sayang, bukan kebencian. Arya melangkah maju, meskipun tetua desa itu terus berteriak untuk menghentikannya. "Amara, aku akan melindungimu. Aku akan melawan siapapun yang mencoba menyakitimu," ujar Arya. Matanya penuh dengan tekad. Suaranya yang penuh keyakinan tampaknya mulai mempengaruhi Amara. Buaya putih yang besar itu mulai merunduk, memperlihatkan tanda-tanda kelelahan dan kesedihan. Arya mendekat lebih dekat, sampai akhirnya ia bisa memegang kepala Amara dengan lembut. "Amara, aku tahu kamu masih ada di sana. Kamu masih ada dalam hatiku," bisik Arya, dengan air mata yang mengalir di pipinya. Sesaat, tubuh buaya putih itu bergetar. Lalu, dengan kekuatan yang tak dapat dijelaskan, tubuh besar itu perlahan-lahan berubah kembali menjadi sosok wanita cantik yang sebelumnya dikenal Arya. Amara kembali menjadi dirinya sendiri, meski dengan kelelahan yang jelas terlihat di wajahnya. Arya menatap Amara dengan rasa sayang yang mendalam, dan Amara, meski kelelahan, akhirnya bisa tersenyum, meski senyuman itu agak pudar. "Kau masih mencintaiku?" Amara bertanya dengan suara lemah.
Wajahnya terlihat penuh dengan kebingungan dan ketakutan. "Selamanya, Amara, aku akan selalu mencintaimu. Tidak peduli apapun yang terjadi," jawab Arya, memeluknya erat. Namun, meskipun keduanya berhasil menenangkan situasi sesaat, ketakutan dan kemarahan masih melanda desa. Warga desa yang menyaksikan peristiwa itu sudah tidak bisa lagi menahan amarah mereka. Desas-desus tentang siluman buaya putih yang mengancam desa semakin meluas. Dan tak lama kemudian, banyak orang yang datang membawa senjata dan obor. Mereka sudah tidak bisa menahan ketakutan mereka, dan mereka menganggap Amara sebagai ancaman yang harus dihancurkan. Seiring dengan semakin banyaknya penduduk yang datang menuju sungai dengan obor dan senjata, Arya tahu bahwa waktunya semakin menipis. Ia harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Amara, meskipun sudah kembali menjadi wanita, tetap merasa takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak ingin menjadi sumber kehancuran bagi orang-orang yang sudah begitu baik padanya, terutama Arya. "Arya, aku tidak bisa biarkan mereka membunuhmu hanya karena aku," kata Amara dengan suara hampir tak terdengar. Wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu, Amara. Ini adalah hidup kita, dan aku akan berjuang untuk kita berdua," jawab Arya dengan penuh keyakinan. Tetapi saat itu, kerumunan orang-orang yang datang dengan obor dan senjata semakin dekat. Arya tahu bahwa pertempuran yang tidak dapat dihindari sudah di depan mata. Ia berdiri dengan tegak, tubuhnya penuh dengan tekad, sementara Amara berada di belakangnya, memandang dengan penuh kekhawatiran. "Pergilah, Arya. Aku akan melawan mereka," teriak Amara dengan suara yang lebih keras, dengan amarah yang kembali terpendam di dalam dirinya. Namun kali ini, kemarahan itu bukan karena kebencian, melainkan karena rasa takut akan kehilangan orang yang sangat ia cintai. Namun, Arya tidak mengizinkan Amara untuk melakukannya. Ia tahu bahwa, meskipun Amara adalah siluman, dia tidak pantas dihukum hanya karena takdir yang menimpanya. "Aku akan melindungimu, Amara. Kita akan keluar dari ini bersama," kata Arya sekali lagi, memegang tangannya erat. Kedua belah pihak bertemu di tengah sungai, di mana pertempuran terakhir antara keberanian dan ketakutan pun dimulai. Teman-teman inspiratif, terima kasih sudah menyaksikan cerita penuh makna ini hingga akhir. Kisah Arya dan Amara mengajarkan kita tentang cinta yang tak terbatas, keberanian dalam menghadapi ketakutan, dan bagaimana kadang hal yang kita anggap sebagai ancaman bisa menjadi bagian dari takdir hidup yang lebih besar. Namun, lebih dari itu, cerita ini mengingatkan kita untuk selalu melihat lebih dalam, untuk tidak hanya menilai dari luar, tapi untuk memahami setiap makna yang terkandung dalam setiap jiwa. Apa yang terlihat menakutkan kadang hanya sebuah ketakutan yang belum terungkap, dan hanya dengan kasih sayang dan keberanian kita dapat melewati segala rintangan yang ada. Mari kita belajar untuk tidak pernah menyerah pada orang yang kita cintai. Meskipun dunia mungkin akan membenci mereka. Ingatlah, cinta sejati bukanlah tentang tanpa rintangan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi rintangan itu bersama. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cerita Penuh Makna Inspirasi. Bagikan cerita ini kepada orang-orang yang kamu cintai, agar mereka juga bisa belajar dan terinspirasi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga cinta dan kebaikan dalam hidup kita.